Ya, ini adalah video kedua yang berkaitan dengan materi kita, pertemuan keempat ya, tentang instalasi operating system Linux ya, khususnya pada Ubuntu. Ya, pada dasarnya saya tidak akan membahas secara teknis ya, lebih mengarahkan Anda saja bagaimana Anda melakukannya, karena saya tidak mungkin juga mempraktikkannya beberapa kali ya di laptop saya ya, kecuali saya punya beberapa laptop yang bisa saya gunakan untuk mencontohkan kepada Anda gitu ya. Tapi Anda nanti bisa mengerjakan sesuai dengan petunjuk yang saya berikan, sesuai dengan arahan yang ada pada video ini. Ya, pada dasarnya Anda bisa mengikuti ya yang tersedia pada website utama dari Linux itu khususnya untuk Ubuntu. Nah, ini adalah link ya Ubuntu itu sendiri. Nah, kalau Anda menggunakan distro yang lain mungkin Anda bisa cari gitu ya. Jadi ini hanya sekedar petunjuk ya bagaimana Anda melakukan instalasi. Ya, jadi ada di sini overview-nya ya, ada requirement, kebutuhannya, ada apa-apa saja yang Anda lakukan nanti sampai instalasinya selesai gitu ya. Ya, tentu di sini Anda ya mengikuti ada beberapa metode yang bisa gitu ya. Jadi Anda bisa menggunakan beberapa alternatif ya untuk membuat bootable ya, USB sticknya untuk operating system Ubuntu ini, apakah menggunakan Microsoft Windows kah, atau melewati media Microsoft Windows kah, atau Apple Mac OS kah, atau Linux itu sendiri gitu ya. Jadi Anda bisa mengambil alternatif lain gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan Ubuntu, Anda juga bisa membuat ya bootable USB stick ini dengan ikuti langkah-langkah yang sama sebetulnya. Di sini sudah disediakan. Jadi Anda tinggal ikuti saja prosesnya. Ya, sekali lagi Anda butuh media yang tidak satu ya. Artinya ada satu laptop sebagai bahan referensi yang Anda baca. Ya, Anda ikuti langkah-langkah demi langkah gitu ya. Kemudian satu lagi laptop untuk di mana instalasi itu Anda lakukan. Ya, kalaupun tidak Anda membutuhkan dua laptop, Anda bisa lakukan, tapi tentu Anda butuh print out ya atau screenshot, apakah melalui handphone atau apa gitu ya. Tapi secara praktikumnya itu Anda lakukan di laptop Anda. Ya, dan untuk beberapa instalasi Anda butuh misalnya ya, karena ini berbasis USB ya, Anda butuh Rufus misalnya, Anda bisa download di rufus.ie ya. Kemudian Anda kalau ingin menggunakannya lewat media Universal USB Installer, Anda juga silakan download di sini ya, tentu versi yang terbaru ya, dan petunjuknya juga ada di sini. Artinya ya saya harapkan Anda tidak kebingungan ya untuk mengikuti proses atau langkah-langkah yang diberikan. Ya, dalam praktek ini mungkin Anda bisa pilih ya salah satu di antara keduanya, tapi mungkin saya lebih menyarankan ya penggunaan Rufus ya, karena dari tutorial yang diberikan oleh Ubuntu sendiri ya, di sini dia menggunakan ya, kalau Anda lihat di requirement-nya itu dia menggunakan Rufus ya. Jadi nanti linknya Anda tinggal klik saja di sini ya, nanti Anda akan terhubung ke link Rufus itu ya, tinggal download gitu ya. Lalu Anda pastikan requirement-nya, kebutuhan daripada laptop Anda terpenuhi ya, dan saya yakin itu terpenuhi ya, karena di sini yang diminta di sini flash disk ukuran minimal 4 GB ya. Jadi ini sudah jarang kita temukan ya, mungkin 8 paling kurang, mungkin masih ada, dan ini bisa Anda pakai ya untuk praktek ya. Dan kalau lebih besar tentu lebih bagus, Anda bisa nanti menginstal aplikasi bermacam-macam atau menyimpan file atau dokumen lainnya di situ gitu ya. Ya, tentu kebutuhannya kalau Anda menggunakan Windows sebagai tempat untuk instalasi ya, minimal Anda butuh XP gitu ya. Kemudian tadi untuk perantara
instalasinya Anda Rufus, menggunakan Rufus. Kemudian Anda butuh instalasi Ubuntu dalam bentuk ISO filenya, ya. Anda bisa peroleh di sini ya, get Ubuntunya untuk mendownloadnya, atau lewat media tadi yang sudah saya berikan di video pertama gitu ya. Ya, ini terserah pilihan Anda sendiri. Anda akan memilih Ubuntu atau distro yang lain. Ya, kalau Anda terkendala dengan yang berbahasa Inggris, Anda bisa gunakan ya media translating untuk memahami tutorial yang diberikan oleh Ubuntu ya. Dan seperti yang Anda lihat di layar saya, ya, ini bagi Anda saja yang terkendala ya. Jadi kalau Anda tidak memahami dalam bahasa Inggris, ya, perintah atau tutorial yang diberikan Anda bisa converse ya, Anda terjemahkan website tersebut langsung ya dengan menggunakan Google Translate gitu ya. Dan inilah hasilnya. Jadi mungkin kalau dari sisi bahasanya mungkin tidak pas ya, tapi saya pikir ini bisa Anda pahami ya. Jadi di sini persyaratan atau requirement-nya tadi ya, Anda tinggal di sini lihat gitu ya. Kemudian bagaimana memilih USB-nya ya. Ya, bagi saya sebetulnya lebih susah memahami yang bahasa Indonesia, tapi kalau Anda ya lebih mudah memahami ini, ya silakan lakukan ini ya. Kenapa? Karena seperti kata-kata luncurkan Rufus, nah ini kan bahasanya bahasa Inggris yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Ya, kebetulan kalau di sini lihat itu tag aslinya itu launch Rufus gitu ya. Jadi Anda buka dulu Rufus Anda, artinya Anda download ya, kemudian Anda install, kemudian Anda masukkan USB Anda, kemudian Anda lakukan setting ya di awal. Ya, mungkin kalau saya lebih ya seperti saya bilang lebih familiar dengan bahasa Inggris ya, justru ketika masuk ke bahasa Indonesia nya menjadi agak lucu ya. Ya, yang jelas nanti Anda akan akan mendapati menu seperti ini ya. Anda tinggal pilih saja ya. Kalau Anda menggunakan satu media atau dua media, nanti akan terlihat di situ satu atau dua ya. Kalau satu, katakanlah di D atau di F gitu ya. Nah, Anda tinggal pilih yang mana yang flash disk Anda, kemudian partition yang Anda pilih yang mana gitu ya. Nah, ini akan Anda ikut saja petunjuk yang ada ya. Ya, itu di skema yang nomor 4 atau di urutan yang nomor 4 gitu ya. Jadi ya, tentu di sini pilihannya FreeDOS, kemudian skema partisinya Anda pilih ini ya untuk MBR ya. Kemudian nanti di sistem ketika Anda masuk di awal ya, tentu lewat BIOS pertama ya. Jadi nanti setelah selesai diinstal secara komplit, nanti akan muncul seperti ini UEFI GSM gitu ya. Nah, tentu dengan menekan tombol di keyboard Anda ya ketika di start ya, itu baru akan terlihat ya. Nah, apakah tombolnya sama dengan saya ya, saya nggak tahu persis ya. Kalau di saya di F2 dengan F8 ya. Nah, bisa Anda pilih ya. Untuk Anda bootingnya lewat mana gitu ya, apakah Anda memilih Windows-nya atau yang Anda install pada portable atau double bootingnya gitu ya. Maksud saya Linux itu sendiri gitu ya, atau Ubuntu ya. Jadi ini pemilihan skemanya. Jadi tentu di sini Ubuntunya adalah versi terbaru ya, jadi versi 20.004 ya kalau nggak salah. Jadi Anda pilih itu ya. Nah, selanjutnya Anda ikuti pola yang kelima nanti ya. Tentu Anda akan masuk ke menu download di laptop Anda ya. Jadi Anda akan pilih sesuai dengan tempat downloadnya di mana tadi gitu ya, dan Anda tinggal klik saja, ikuti itu. Kemudian langkah selanjutnya Anda tinggal start saja ya.
Ya, yang pastikan di sini file sistemnya adalah FAT32. FAT32 ya, dengan cluster size standarnya di sini atau di default di sini gitu ya. Ya, kemudian tentu Anda melakukan proses ya beberapa tambahan ya. Jadi biasanya eh, tidak selesai dengan satu file ISO saja. Jadi ada beberapa hal nanti Anda tinggal pilih ya saja, Anda ikuti saja prosesnya. Kemudian nanti akan ada peringatan. Ya, Anda tinggal klik saja, oke ya. Nah, di posisi radio buttonnya akan ada di sini, write ISO image mode. Ya, ini recommendednya ya. Ya, oke kan gitu ya. Dan ini warningnya. Artinya kalau flash disk yang Anda pakai sebaiknya itu dikosongkan sebelumnya. Artinya kalau ada isinya Anda backup, Anda kopikan ke tempat yang aman, ya ke hard disk Anda atau ke laptop Anda. Ya, artinya prosesnya akan menghapus ya file-file yang ada di USB Anda ya. Lalu Anda oke kan. Ya, maka Anda akan mengikuti prosesnya saja ya sampai proses copy file ISO-nya selesai sampai komplit ya. Ya, sampai nanti selesai ya, lebih kurang nanti file ISO-nya akan sekitar 2 gigaan gitu ya. 2 giga sampai 2,5 giga. Ya, jadi kalau sudah komplit, sudah ready ya. Dan tentunya akan full warna hijau nih dan tertulis ini ready. Dan Anda tinggal klik start ya. Artinya Anda sudah ya, kalau di sini tulis selamat Anda sekarang memiliki Ubuntu pada flash Anda dan siap digunakan untuk booting ya. Dan kalau Anda ingin ini di sini juga diberikan saran ya. Jadi kalau Anda ikuti apa namanya tutorial ini, saya pikir ini akan membantu Anda ya. Jadi Anda juga bisa mencari bantuan di sini. Jadi kalau Anda kebingungan ya, Anda tidak harus tanya saya ya, karena medianya sudah tersedia di sini. Anda tinggal belajar mandiri dan ini tentu akan lebih menarik ya bagi Anda. Ya, jadi harapannya tentu Anda bisa lakukan, dan seperti tadi saya bilang Anda bisa mendapatkan ini file ISO nya langsung dari Ubuntu. Tapi kalau Anda tidak mau, link yang tersedia di Kambing UI ini ya, jadi silakan Anda ketik nanti kambing.ui.ac.id ya /ISO atau ISO ya. Nah, di sini ada yang perlu Anda perhatikan ya, berkenaan dengan update gitu ya. Dilihat saja di date-nya di sini ya. Jadi update-nya akan terlihat di sini kapan terakhir. Tentu yang Anda butuhkan tentu yang versi terbaru ya. Dan katakanlah yang 2019 atau yang terbarunya di 2020, misalnya ini CentOS, ini betul baru, ini di November ya. Kemudian ada Debian, ini di 31 Oktober ya. Jadi kalau laptop Anda cukup mumpuni ya, Anda pilih yang terbaru. Tapi kalau seandainya ya laptop Anda di tahun berapa, nah ikuti sih tahun itu, biasanya cukup sesuai ya. Tapi biasanya Linux ini lebih ringan ya dibandingkan apa namanya Windows. Jadi kalau versinya ini, kalau laptop Anda katakanlah Anda beli di tahun 2012 ya, 2014 nya Windows Linux ini masih memungkinkan gitu ya. Ya, jadi tidak ada masalah. Jadi Anda tinggal pilih saja ya. Ya, jadi kalau versi yang lain ya, kebetulan di sini ya, mungkin yang cukup update itu saya katakanlah yang 2019 ke atas ya. Ya, ada OpenSUSE ya, kemudian di situ ada Linux Mint ya, dan Debian ya, sama CentOS ya.
Nah, sisanya barangkali yang memang kalau laptop Anda sedikit jadul gitu ya, ya sarannya mungkin yang versi 2013 ya. Di situ ada Proxmox, ada Netrunner ya. Ya ini basis open source yang lainnya. Kemudian ada Tiny OS ya, Tiny OS ini di 26 April. Oke, mungkin saya perlu contohkan saja satu ya. Jadi katakanlah di sini Anda pilih ya CentOS misalnya atau Debian ya, CentOS saja ya. Kecuali CentOS. Nah, di sini ada versi lamanya juga sampai versi yang terbarunya, versi 2020 ya. Versi 2020 ada dua, ada yang 81 sama 82 ya. 82 nya itu justru di bulan Juni ya, dan justru yang terbaru update-nya malah di yang 81, artinya versi perfect-nya nih ya, artinya sudah yang tidak ada ini lagi, artinya sudah stabil ya. Ya, jadi sebaiknya kalau seperti ini Anda downloadnya adalah yang 81 ya. Ya, jadi kalaupun nilai berendah tapi ini lebih stabil dibandingkan yang 82, kalaupun tahunnya versinya tahun 82 ini lebih tinggi ya, tapi ini melihat bulannya berarti ada update ya di versi 81 nya, sementara di 82 nya belum ini ya. Jadi sebaiknya Anda gunakan itu ya, yang 81 nya. Nah, ini contoh saja ya, tapi kalau Anda tertarik versi yang lebih rendahnya Anda bisa cek lagi ya, tadi saya sampaikan bisa dia Anda pilih yang 2015 atau 2014 ya, versi 6 nya. Oke, ini kalau Anda memilih ya CentOS ya. Tapi kalau Anda tertarik dengan yang lain, pingin coba misalnya Debian yang cukup populer ya. Ya, di sini yang terbarunya ya November, ada tidak ya? Oke, jadi yang terbarunya yang ini 10.6 ya, di September ya, 27 September. Oke ya, jadi Anda bisa memilih sendiri nanti dari yang tersedia di sini. Ya, saya tidak harus memaksakan Anda bisa coba-coba nanti. Ya, saya sarankan Anda gunakan flash disk USB untuk percobaan ini karena tidak akan mengganggu sistem dari operating system Anda yang ada, khususnya kalau Anda menggunakan Windows ya. Apalagi kalau Windows Anda Windows original ya, jadi penting Anda selamatkan ya. Kalaupun yang original itu sebenarnya bergaransi ya, selama masih bergaransi Anda bisa klaim ya garansinya di service center ya. Tapi kalau garansinya sudah habis, nah ini yang jadi masalah ya. Jadi sebaiknya ya Anda gunakan USB saja, atau cara lain nanti yang akan saya jelaskan di video yang ketiga ya, di materi pertemuan keempat ini. Jadi pertemuan keempat ini banyak video ya, karena ada beberapa cara yang harus saya beritahukan kepada Anda tentang bagaimana proses instalasi ya, dari sekian banyak instalasinya gitu ya. Jadi sekali lagi saya tidak bisa memberikan contoh secara real ya, teknisnya seperti apa, tapi Anda ikuti saja ya, seperti yang saya jelaskan di video ini ya. Jadi untuk selanjutnya bisa Anda lihat lagi penjelasan saya di video berikut ya. Sekian untuk video ini.